Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang tuntutan terhadap Teddy Minahasa pada Kamis 30 Maret 2023 mendatang. Pembelaan dari Teddy Minahasa ini lebih banyak berkutat kepada formalitas, tidak substantif kalau saya lihat. Formalitas apa maksudnya? Satu, soal dakwaan, ya pasal dakwaan. Apakah bukan mestinya pasal dakwaan 140 yang penyimpanan administratif barang bukti narkotika misalnya itu. Kemudian juga kredibilitas soal chatting WhatsApp misalnya, formalitas alat bukti, apa bisa ditafsirkan seperti itu, kemudian soal apakah ini perintah atau tidak, ini kan semua formalitas, tidak kepada substansi. Lebih banyak, saya lihat lebih banyak ke sana. Nah tadi kan saya bilang ini beban berat untuk Teddy Minahasa. Nah tuntutannya, kalau saya lihat di sini tuntutannya ini bisa maksimum, 112, 114 maksimum itu 20 tahun seumur hidup atau mati. Nah, jadi 3 rangkaian itu. Ditambah lagi jangan lupa ada variabel tekanan publik yang kita sering bicarakan. Variabel tekanan publik ini luar biasa loh. Luar biasa besar. Ya? Sudah terbukti. Jadi cenderung bisa menuju ke arah maksimum menurut saya. Oleh karena itu, dengan kasus ini yang dilihat adalah pelakunya penegak hukum, polisi, jenderal lagi. Dengan melihat dari terdakwa yang sudah diputus Anita 18, Dodi 20, itu kan hanya sebagai orang bawahan. Sehingga betul bahwa Pak Teddy Minahasa itu sebagai aktor. Oleh karena itu, saya kira masyarakat tidak salah kalau menentukan sampai hukuman mati. Teddy Minahasa dinilai telah terbukti menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba jenis sabu bersama orang suruhannya, Dodi Pradhanegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujastuti. Teddy Minahasa juga menjadi terdakwa yang paling disorot dalam kasus ini. Alasannya, banyak pengakuan dari terdakwa lain yang menyebutkan bahwa mantan Kapolda Sumatera Barat itu merupakan aktor utamanya. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar, mengatakan, ancaman maksimal hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkoba merupakan hal yang wajar, dikarenakan menurutnya perbuatan tersebut dinilai dapat memotong dan mengacaukan generasi yang akan datang. Sementara itu, untuk mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Pradhanegara, yang merupakan anak buah Teddy Minahasa, menurut Abdul Fikar akan tetap dihukum sesuai dengan pasal yang dijerat apabila terbukti mengikuti perintah dari atasannya yang dinilai melawan hukum. Kendati demikian, apabila Dodi Pradhanegara terbukti hanya mengikuti perintah atasannya yang sesuai prosedur, maka tidak akan dipidana. Hal ini sesuai dengan pasal 51 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka tidak dipidana. Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumbar, mungkin saat ini sedang resah mendengar tuntutan dari rekan-rekannya yang cukup berat untuk kasus narkoba. Seperti diketahui, JPU telah menjatuhkan tuntutan kepada 6 terdakwa kasus peredaran narkoba yang dikomandoi oleh Teddy Minahasa. Diketahui ada 7 terdakwa dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu yang merupakan barang bukti hasil penyitaan Polres Bukit Tinggi itu. 7 terdakwa itu diantaranya adalah mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Pradhanegara, mantan Kapolsek Kalibaru Kombel Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujastuti, Samsul Ma'arif, dan juga Muhammad Nasir. Dari ketujuh terdakwa itu, hanya Irjen Teddy Minahasa yang belum dijatuhi tuntutan oleh JPU. Maka bila saat ini Teddy harap-harap cemas karena sesuai jadwal akan menjalani sidang tuntutan pada Kamis 30 Maret di ruang sidang Muyono, Pengadilan Negeri Jakbar. Sementara 6 terdakwa lainnya juga sudah dituntut dengan hukuman pidana bervariatif. Ada yang dituntut 11 tahun penjara dan ada juga yang dituntut 20 tahun penjara. Akankah Irjen Teddy Minahasa akan dituntut lebih tinggi dari AKBP Dodi Pradhanegara? Kuasa hukum Dodi, Adril Fiari Purba, mengatakan Teddy Minahasa seharusnya mendapatkan hukuman lebih berat daripada keempat lainnya itu. Saat ditanya lebih lanjut soal hukuman yang pantas diberikan kepada Teddy, Adril mengatakan tidak mau mendahului JPU. Meski demikian, Adril mengatakan seharusnya JPU melihat bagaimana Teddy diduga melakukan intervensi dan ingin merusak skenario agar Samsul Ma'arif dianggap bersalah. Oleh karena itu, Adril menyebut Teddy Minahasa merupakan manusia yang jahat dan pantasnya diberikan hukuman mati. Berikut ini adalah tuntutan yang dijatuhkan JPU terhadap 6 terdakwa kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa. Aibtu Janto Panlutan Situmorang, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat Aibtu Janto Situmorang, diketahui menjalani sidang tuntutan pada Rabu 8 Maret. Dia dijatuhi tuntutan 15 tahun penjara. JPU meyakini jika Janto Panlutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu juga membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara
perkara sebesar 5.000. Berikutnya Muhammad Nasir alias Daeng. Tuntutan terhadap terdakwa Muhammad Nasir dibacakan jaksa penuntut umum pada 8 Maret 2023. Muhammad Nasir dituntut dengan pidana 11 tahun. Ia dinilai juga secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang sama dengan Kompol Kasranto. Selain itu, AKBP Dodi Prawira, mantan Kapolres Bukit Tinggi tersebut dituntut 20 tahun penjara. Tuntutan dibacakan tim penuntut umum dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakbar pada Senin 27 Maret. Dalam tuntutannya, JPU mengungkapkan bahwa perbuatan Dodi telah memenuhi 4 unsur pidana berdasarkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang narkotika. Terpenuhinya unsur tersebut berangkat dari fakta persidangan bahwa Dodi telah menukar, menerima, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu 5 kg. Untuk itu, AKBP Dodi dijatuhi tuntutan 20 tahun penjara. Tak hanya itu, Dodi juga dituntut membayar denda 2 miliar dalam kasus ini. Linda Pujastuti alias Mami Linda dituntut 18 tahun penjara. Tuntutan dibacakan oleh JPU dalam persidangan di PN Jakbar pada Senin. Kemudian istri Siri Teddy Minahasa itu juga dituntut membayar denda 2 miliar dalam kasus ini. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Linda bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya, mantan Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok, Kompol Kasranto dituntut pidana penjara 17 tahun. Kemudian, Perwira Yanma Polda Metro Jaya itu juga dituntut membayar denda 2 miliar dalam kasus ini. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Kasranto bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. JPU juga menyimpulkan bahwa Kasranto terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun dalam menjatuhkan tuntutannya, JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan dan juga meringankan. Kasranto juga telah menikmati hasil keuntungan dari penjualan sabu itu. Sementara hal meringankan, Kasranto mengakui dan menyesali perbuatannya. Asisten AKBP Dodi Prawira Samsul Ma'arif juga dituntut 17 tahun penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda 2 miliar dalam kasus ini. Kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira ini berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Selain itu, pihak Polda berhasil mengamankan 3 orang pelaku dari masyarakat sipil. Setelah penangkapan itu, kemudian Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan akhirnya mengarah kepada seorang anggota polisi berpangkat Bribka dan anggota polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Atas dasar itu, pihak Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus dan kemudian berkembang kepada seorang pengedar hingga mengarah pada AKBP Dodi Prawira. Dari situlah, kemudian penyidik melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba tersebut. Irjen Teddy Minahasa diduga meminta AKBP Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kg. Pada 20 Mei 2022, saat dia dan Dodi menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi oleh Teddy. Kemudian Teddy meminta mantan Kapolres Bukit Tinggi itu untuk bertransaksi dengan Linda. Linda pun menyerahkan sabu tersebut ke mantan Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok Kompol Kasranto.